Terpujilah Allah Bapa karena rahmat-Nya. Siapa di antara kita yang tidak menerima rahmat Tuhan? Tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan bangsa dan negara ini yang tidak diberkati, tidak disertai oleh rahmat Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kita bersyukur hari ini Republik Indonesia, negara kita, kembali mengingat perjuangan para pahlawan. 77 tahun sudah kita merdeka, menerima kebebasan, hak, dan melakukan kewajiban dengan sukacita. Sebagai umat Kristen, marilah kita juga ikut untuk mengisi kemerdekaan ini. Semakin mencintai negara kita, melakukan yang terbaik bagi negara kita, sebagai wujud cinta kita akan nusa dan bangsa. Apa yang menjadi makna penting untuk kita pada saat ini? Marilah kita mengingat bahwa kemerdekaan yang diterima oleh bangsa Indonesia adalah karena rahmat Tuhan. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan salam kemerdekaan untuk kita semuanya. Tepat hari ini tanggal 17 Agustus, negara kita Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-77. Oleh karena itu, marilah sukacita kita disempurnakan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Tertulis di dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu kebahagiaan bagi seseorang yang telah dimerdekakan. Adalah suatu sukacita bagi seseorang yang tadinya statusnya budak menjadi orang yang bebas atau orang yang merdeka. Dan seperti itulah rasa sukacita kita mengenang 77 tahun yang lampau di mana negara kita telah dimerdekakan. Dan kalau kita melihat nas hari ini, kata merdeka yang boleh juga kita nikmati adalah sebagai kemerdekaan secara rohani, secara iman, status yang berubah juga, yang tadinya kematian menjadi hidup penuh pengharapan. Perubahan terjadi bagi orang yang merdeka. Jika nas ini berbicara mengatakan terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah, berarti Petrus di sini mau mengajak kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah mengubah kita dari hidup yang tidak ada pengharapan kepada hidup yang penuh harapan. Terjadi suatu proses perubahan, metamorfosis yang kita alami di dalam kasih Allah Bapa, yaitu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan itu menyebabkan kita harus memuji Tuhan. Keselamatan dan kemerdekaan, perubahan hidup yang Tuhan berikan itu mengajak kita untuk memuji Tuhan. Itulah perenungan yang pertama. Jika kita mengingat negara kita hari ini telah merdeka, di dalam 77 tahun lamanya negara kita mengalami kemerdekaan, nas ini mau mengajak kita untuk kembali menyeru, memuji, memuliakan nama Tuhan. Supaya kita mengingat betapa kita juga secara rohani adalah orang yang telah dimerdekakan dari budak dosa. Yang tadinya kita adalah hamba dosa, tapi karena kebaikan, karena anugerah Tuhan, kita sekarang menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tidak lagi sebagai hamba atau budak dosa. Saudara-saudari, memuji Tuhan ketika kita merasa bahagia mendapatkan berkat jasmani, lulus ujian, naik pangkat dalam pekerjaan dan sebagainya adalah hal yang tidak sulit. Tapi pernahkah kita memuji Tuhan atas segala sesuatu yang menurut kita adalah beban dan pergumulan kita? Inilah tantangan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita tetap memuji Tuhan
sekalipun kita di tengah kesukaran. Bagaimana kita tetap memuji Tuhan sekalipun kita hidup di dalam kesulitan. Nats ini mau mengajak kita, pujilah Tuhan. Pujilah Allah Bapa karena rahmat-Nya. Siapa di antara kita yang tidak menerima rahmat Tuhan? Semua kita menerima rahmat Tuhan hari lepas hari. Bahkan banyak berkat Tuhan yang tercurah bagi kita hari lepas hari. Untuk dasar itulah kita memuji Tuhan. Tapi kalaupun kita mengalami pergumulan, kesukaran, kesulitan, kita pun harus tetap memuji Tuhan. Mulut kita harus tetap memanggil nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Inilah seruan yang pertama. Di hari kemerdekaan ini, kita diajak untuk bersorak, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Nats ini berkata karena kita sudah dibebaskan. Kita sudah menerima kelahiran kembali dari kematian kepada hidup yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, yang menjadi ciri orang yang merdeka adalah mereka memiliki pengharapan. Ketika kita ditindas oleh masalah, kita tenggelam di dalam masalah kita adalah orang yang belum merdeka. Kita adalah budak daripada pergumulan kita. Ketika kita menangis terus karena sakit yang ada pada tubuh kita mengeluh terus kepada Tuhan karena penyakit yang ada dalam tubuh kita, berarti kita adalah budak dari penyakit kita. Kita belum merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang memiliki pengharapan. Jalan hidup tidak selalu mulus, tapi pengharapan kita kepada Tuhan haruslah tulus. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, yang tadinya harus mati karena dosa, tetapi sekarang dapat menerima kehidupan yang kekal, memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ciri orang yang merdeka yang pertama adalah dia memiliki pengharapan. Dan yang kedua, ciri orang yang merdeka adalah dia melakukan pekerjaannya, dia melakukan tanggung jawabnya dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, bukan karena ada pengawasan, bukan karena ada yang menindas, tapi dia melakukannya dengan penuh sukacita. Ciri orang yang melakukan suatu hal yang sukacita dalam hidupnya, dalam kemerdekaannya, adalah ketika dia mentaati, menuruti segala peraturan-peraturan. Ingatkah bangsa Israel? Ketika mereka dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir, disitulah Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Berarti hanya orang yang sudah merdekalah yang diberikan peraturan. Ketika mereka di Mesir, Tuhan tidak berikan 10 hukum itu. Tapi ketika mereka sudah bebas, mereka sudah tidak lagi diperbudak, lalu Tuhan berikan peraturan, Tuhan berikan rule, Tuhan berikan hukum. Ciri orang yang merdeka yang kedua adalah menaati peraturan, menaati segala tata tertib yang ada. Saudara-saudari, di tengah gereja selalu ada tata tertib, ada segala peraturan yang ada. Selagi kita dan selama kita mengikuti itu, kita adalah orang yang merdeka. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan lalu lintas, ketika ada di sana peraturan-peraturan di dalam lampu lalu lintas yang ada, selama kita mentaatinya, peraturan itu berarti kita orang yang merdeka. Atau bagi saudara-saudari di tempat bekerja, peraturan apapun yang ada, kalau kita taati, kita adalah orang yang merdeka. Itulah ciri yang merdeka di dalam nats ini yang dikatakan, memiliki pengharapan dan mentaati peraturan dan melakukan pekerjaan dengan sukacita. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini Republik Indonesia, negara kita, kembali mengingat perjuangan para pahlawan. 77 tahun sudah kita merdeka, menerima kebebasan, hak, dan melakukan kewajiban dengan sukacita. Sebagai umat Kristen, marilah kita juga ikut untuk mengisi kemerdekaan ini. Semakin mencintai negara kita, melakukan yang terbaik bagi negara kita, sebagai wujud cinta kita akan nusa dan bangsa. Biar kita menjadi orang Kristen juga yang taat pada pemerintah kita. Pemerintah yang kita percaya telah diutus dan dipilih oleh Tuhan. Marilah kita di dalam hari ini mengingat perjuangan para pahlawan kita, sehingga kita bisa merasakan 77 tahun kemerdekaan. Apa yang menjadi makna penting untuk kita pada saat ini? Marilah kita mengingat bahwa kemerdekaan yang diterima oleh bangsa Indonesia adalah karena rahmat Tuhan. Itu berarti tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan bangsa dan negara ini yang tidak diberkati, tidak disertai oleh rahmat Tuhan. Demikian juga hidup kita.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan oleh Kristus sebagaimana yang dituliskan dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang kiranya yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang telah merdeka karena Tuhan telah menebus kita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dalam mengisi dan mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan, baik secara rohani dan juga secara jasmani. Selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 untuk saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami menaikkan sukacita kami kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang telah dimerdekakan oleh rahmat Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak diperbudak lagi oleh dosa, tapi kami telah merdeka. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk mengisi kemerdekaan kami secara iman, melakukan kebaikan-kebaikan, mentaati hukum Tuhan, sebagai bentuk kami adalah orang yang telah merdeka. Di negara kami juga, ajarlah kami untuk menjadi orang yang merdeka, untuk melakukan dan mentaati setiap peraturan yang ada, sebagai bentuk sukacita kami tunduk kepada para pemerintah kami, karena kami percaya para pemerintah kami adalah orang yang telah Engkau urapi. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan hukum-Mu, melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Bapa yang Maha Baik, ajarlah kami menjadi orang yang merdeka, orang yang memiliki pengharapan. Janganlah kami diperbudak oleh kesusahan kami, diperbudak oleh pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh bangsa dan negara Indonesia bersama dengan pemerintahnya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di tengah negara kami ini, di tengah nusa dan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kami menyampaikan sukacita dan salam kemerdekaan juga kepada seluruh jemaat yang mengikuti renungan harian pada hari ini. Salam sehat, merdeka!